di magang itu kita sambil penelitian untuk kita menyelesaikan tugas akhir. Jadi tugas akhir itu sekalian kita di magang itu praktek. Semangat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Mares dari Lampung untuk Indonesia. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita bersama dengan kita. Nah nanti dia akan nge-spill jurusan-jurusan ataupun jurusan dia lah yang bertempuh di kuliah saat ini. Nah sebelum itu kita tanya dulu nama dan jurusannya apa. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Ya perkenalkan, nama saya Hoirinisa Manisari, biasanya dipanggil Nisa nih di kampus. Saya dari jurusan Administrasi Perkantoran, sekarang lagi ada di semester 4 dari Universitas Lampung. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal. Jadi namanya Kak Nisa ya, dari jurusan Administrasi Perkantoran. Betul sekali. Nah itu sekarang menempuh di semester berapa? Semester 4. Semester 4. Ya. Nah kalau boleh tahu Kak, dulu itu masuk kira masuk jurusan Administrasi Perkantoran ya? Ya, betul. Itu pakai jalur apa Kak? Kalau saya sendiri itu dari SNBT. Ya. Dari SNBT. Berarti jalurnya tes ya? Ya betul. Itu gimana Kak? Sulit apa enggak masuk lewat itu? Ya bisa dibilang mudah lah ya, karena sempat ikut tes untuk percobaan gitu, ujian, jadi udah terlatih lah ya. Itu kalau boleh tahu passing grade jurusannya berapa Kak? 500 dari 450 sampai 500-an. 450 atau 500 bisa ya kalau Ya, segitu? sudah aman itu. Nggak aman ya? Tapi kalau mau masuk undangan ataupun mandiri ada kan? Ada dong. Jadi banyak jalurnya nih. Banyak banget. Nah, terus kenapa nih Kak dulu Kakak milih jurusan Administrasi Perkantoran? Soalnya dulu itu ya ngelihat di jurusan-jurusan lain, ternyata administrasi perkantoran ini luas banget Kak ini. Untuk kerjanya itu sangat luas, dan bahkan dari sisi mata kuliahnya pun itu sangat menarik bagi saya. Sangat menarik ya? Iya, menarik banget. Berarti boleh dong kalau tadi skill menarik mata kuliahnya ya? Boleh nggak di skill apa aja mata kuliah yang Kakak pelajari? Kalau di semester pertama kita ada pelayanan prima, ada juga dari bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris profesi Kak, ada juga bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin? Iya seru banget dong. Terus kita ada namanya, aku sedikit lupa nih Kak, bentar ya. Oh kita juga mempelajari tentang administrasi nih kayak akuntansi, perpajakan, untuk mengelola perkantoran pengarsipan kita ada, untuk sekretaris itu pun ada Kak. Itu seru banget, kita diajari untuk siap bekerja. Berarti luas dong pelajarannya. Oh, luas banget, sampai kita ada yang namanya praktek lapangan langsung, terjun langsung ke lapangan-lapangan. Iya kan administrasi perkantoran ya? Iya, betul. Ini kan fisip ya? Iya betul. Tapi belajar tentang arsip juga? Oh, itu sangat mendalami. Oh, belajar akuntansi juga? Betul sekali. Berarti luas materinya. Jadi untuk prospek kerjanya bisa kemana aja Kak? Kemana aja bisa. Tapi biasanya kalau dari pengalaman jurusannya, biasanya orang-orang yang masuk administrasi perkantoran itu mana Kak? Kita kalau tahun kemarin itu ada yang bisa dapat beasiswa ke Taiwan apa mana itu? Luar negeri? Ya luar negeri, beasiswa Mandarin Kak. Biasanya Mandarin? Ya hebat kan? Berarti gara-gara belajar Mandarin? Ya betul. Oh berarti ada mata kuliah tentang bahasa-bahasa asing ya? Ada, betul banget. Selain bahasa Mandarin Ada bahasa profesi, bahasa Inggris profesi. Itu peminatan atau wajib? Itu wajib semua Kak. Wajib. Nggak ada yang peminatan. Peminatan. Berarti kalau boleh tahu tadi jurusannya itu akreditasinya apa? Akreditasinya alhamdulillah sudah A. Akreditasinya sudah A ya? Iya. Jadi bagus ya untuk teman-teman mahasiswa yang mau kita aja ya. Terus untuk ini Kak, mahasiswa ini kan banyak yang belum tahu sih KCD itu di jurusan administrasi perkantoran itu kisaran berapa? Kalau kisarannya paling mahal itu ada di limit 5 juta. 5 juta, 5 juta. 5 jutaan. Untuk limit yang paling murah itu 0. Nol ya? Itu kalau dapat KIP. KIP. Dan beasiswa seperti PMPAP juga Kak. Ada. Kalau kakak sendiri di kisaran berapa Kak? Ada di 2,4. Katanya 24.
Berarti tadi yang harga paling murah itu UKT ya. Paling tinggi ya sekitar 5 jutaan. Itu dia pemilihan harga UKT itu tergantung apa kan? Itu tergantung dari pekerjaan orang tua, dari kemampuan finansial keluarga juga Kak. Karena itu kan ada survei-surveinya. Survei. Iya. Berarti memang melihat kemampuan kita juga yang bisa Betul sekali. Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti bakal disurvei dari pihak kampusnya kemampuan bayar dari teman-teman berapa agar tidak keberatan nanti ke depan. Betul sekali. Kan nanti kuliahnya nggak suka kan? Ada. Panjang ya. Terus kakak sendiri nih, kalau kakak sebagai mahasiswa ini boleh tahu nggak kakak ngekos atau tinggal di rumah? Sekarang lagi kos. Ya. Untuk living cost atau biaya hidupnya boleh kakak dikasih tahu berapa sih? Per bulan atau per tahun Kak? Per bulan boleh, per tahun boleh. Kalau per bulan untuk biaya kehidupannya aja itu ada di range 2 juta. Ya. Itu udah tambah kos ya? Kalau untuk kosan itu saya per tahun 6 juta. Juta. Ya. Oh mungkin kosnya itu yang sendiri ya? Ya, betul sekali. Jadi kayak hidup kayak transportasi gitu-gitu tadi di 2 juta. Ya. Tapi ada nggak yang lebih murah lagi? Ada sih Kak. Ada ya? Itu Ya. tergantung diri sendiri ya? Tergantung diri sendiri. Dan kebetulan kebutuhan saya nih karena jarak antara kos dengan perkuliahan itu agak lumayan ya Kak. Jadi ada uang ojeknya yang lumayan. Berarti nggak pakai kendaraan pribadi ya? Tidak. Pakai ojek-ojek itu ya? Kendaraan transportasi umum ya? Betul sekali. Berarti kisaran 2 jutaan teman-teman tadi kata kakaknya, tapi bisa juga lebih murah kalau kalian bisa lebih enak. Mungkin begitu. Terus ini nih Kak, mau tanya terkait dengan pemilihan peminatan. Ada nggak Kak di jurusan ini peminatan mata kuliahnya? Kayak yang nggak wajib tapi bisa dipilih gitu mata kuliah. Ada nggak? Oh, kalau itu nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Berarti mata kuliahnya wajib semua? Wajib semua. Semuanya wajib ambil? Wajib ambil semua karena di D3 itu semua mata kuliah sudah terpaket. Ya sudah terpaket. Kecuali untuk agama itu kan sudah masing-masing ya Kak. Kalau saya tahu SKS berapa ya? Kalau per semester itu beda Kak. Total kalau tidak salah semester 76. 76. Itu biasanya dalam rentang waktu berapa tahun diselesaikan? Minimal itu 3 tahun. 3 tahun minimal. Oh, berarti ada nggak yang cepat lagi? Tidak bisa karena dia 3 tahun minimal ya. itu sudah minimal 3 tahun. Terus selanjutnya kan biasanya kan orang-orang nanya nih mahasiswa terkait dengan ini ya Kak, cara lulusnya. Kalau di jurusan ini cara lulusnya apa? Cara lulusnya ya kita harus mampu dengan kuliah kita, harus bisa membagi waktu untuk kuliah. Misalnya kita ada organisasi, kita juga harus bisa pintar-pintar untuk membagi waktu, harus fokus untuk jalan kuliah kita. Ya boleh lah kita sesekali main ya kan, tapi ingat tugas harus dikejar. Terus kalau ini persyaratan lulusan kok ya skripsi gitu? Kalau di D3 kita nggak ada skripsi, kita adanya tugas ilmiah. Tugas ilmiah? Ya, tugas akhir. Itu nggak sampai tahap skripsi ya? Enggak, itu tugas akhir. Tugas akhir itu kalau kemarin Metopen, kita dijelaskan kalau tugas akhir itu lebih mendetail daripada skripsi Kak. Jadi tetap ada tugas ya? Betul. Ya, tetap bukan skripsi teman-teman. Berarti lebih mudah ya? Kan orang-orang Ya. biasanya ramai di skripsi tuh. Ya enggak juga dong Kak, Nggak karena juga ya? karena di tugas akhir itu kita tuh harus ada magang dulu Kak, di semester 5. Di semester 5 kita magang nih, 1 semester kan kita magang. Itu di magang itu kita sambil penelitian untuk kita menyelesaikan tugas akhir. Jadi tugas akhir itu sekalian kita di magang itu kayak praktek. Jadi semuanya ada di situ. Jadi kalau kita ini nggak sesuai dengan lapangan, itu nggak bisa Kak. Berarti tapi ada praktek magang ya, berarti ada implementasi dari teori-teori dari kuliah sebelumnya ya? Ya. Bagus kan berarti jurusannya teman-teman yang minat. Yang Kak, terakhir yang kita tutup, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa yang mau gabung ke jurusan administrasi perkantoran? Untuk adik-adik nih, nanti yang mau nyari jurusan, boleh lah pilih dulu ya kan. Kita harus survei dulu. Dan untuk di jurusan ini, itu wawasan kerja itu luas banget. Kita bisa di administrasi, kita juga bisa di kerja di lapangan.
seperti di pertambangan itu juga bisa. Karena itu kan ada administrasinya Kak ya, ada atlet-atletnya kan. Kita juga bisa jadi resepsionis, kita juga bisa jadi di hotel juga bisa nih kita di mana-mana bisa karena administrasi perkantoran itu mencakup semuanya. Teman-teman jangan lupa ya untuk belajar lebih giat lagi untuk masuk di jurusan ini. Ditunggu ya tahun depan. Oke, itu ya teman-teman. Adik-adik yang calon mahasiswa yang mau masuk jurusan administrasi perkantoran. Oke, itu aja Kak. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk dapat diwawancara. Dan sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.